Pas lagi di situ, kita lagi nonton TV, dispenser itu kan galonnya berdiri. Nggak mungkin dong kalau galon udah naik ke atas dispenser, dia bakalan jatuh. Kalaupun jatuh, dispensernya ikut jatuh. Nggak mungkin galonnya doang. Bener. Ya kan? Ini enggak Kak. Ini dispensernya utuh, berdiri, diem, tapi galon aquanya yang jatuh. Ih. Mamaku bilang kayak gini, ih itu kenapa galon, itu kenapa? Karena mamaku lihat kayak ada yang ngangkat begini Kak. Jadi posisinya saat itu aku lagi tiduran di kamar. Oke. Tiba-tiba di tembok kamarku itu muncul gambar Kak. Gambar sosok perempuan. Karena yang melihat gambar itu bukan cuma saya, tapi seluruh anggota rumah. Akhirnya kita inisiatif buat ya udah deh tutup aja gambar itu. Terus kita tutup pakai kertas, kita lakban semuanya. Begitu kita lakban, udah nih kita udah ngerasa oh aman nih. Beberapa hari kemudian, kakak tahu apa yang terjadi? Gambarnya geser. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah tinggal di kontrakan tusuk sate berhantu yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi beliau ini bersama keluarga di sana ngalamin kejadian horor yang parah banget nih, sampai akhirnya pindah sekeluarga ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang yang di sebelah gue, udah ada Kak Ingrid. Halo Kak. Halo Kak. Halo, warga Tangerang nih. Iya. Main ke Bekasi dari ujung ke ujung ya, jauh. Iya bener, lumayan. Dari ujung ke ujung. Lumayan lah, bukan lumayan lagi, jauh. Tapi akhirnya sampai ke sini ya, buat mau nyeritain ini. Ini kejadiannya kapan? Pertama tinggal di sana deh, di yang Cengkareng ini. Kejadiannya itu tahun 2015. 2015. Dan sebelumnya katanya ngalamin horor juga nih. Iya, itu yang di Tangerang, yang di Poris. Tangerang Poris dan pindah akhirnya ke Cengkareng. Di Jakarta Barat ini. Ini yang mau diceritain di awalnya nih. Iya. Tapi akhirnya lebih parah ternyata. Apa ternyata gimana? lebih parah dari yang di Poris. Oke, sampai akhirnya pindah ya. Sampai akhirnya pindah rumah. Berapa lama di Cengkareng, Jakarta Barat ini? Kalau yang di Cengkareng itu cuma sekitar 8 bulan. 8 bulan langsung pindah tuh? Langsung nggak kuat? pindah. Nggak kuat. Kenapa? Karena taruhannya nyawa. Oke. Tapi bener nih, setelah pindah aman-aman aja? Aman, alhamdulillah. Oke, berarti memang tempatnya ya, angker Iya. ya. Oke, nanti diceritain detailnya gimana Kak? Oke. Siap. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kak Ingrid, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita juga, datang langsung sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Itu langsung nyambung ke WA kita ya, ada linknya di bio, nggak ribet-ribet lah pokoknya. Nah ini Kak Ingrid, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Oke, siap. Ceritanya itu bermula pas tahun 2015. Tahun 2015 itu aku pindah dari kontrakan sebelumnya ke kontrakan yang sekarang ini yang mau aku ceritakan. Kontrakan ini posisinya tusuk sate. Cuma kalau aku tanya ke orang pintar, tusuk satenya ini masih oke lah. Katanya bukan tusuk sate yang benar-benar tusuk sate mentok gitu. Jadi masih oke buat ditinggalin. Sebelumnya nih aku nih pernah tinggal di rumah yang horor juga. Jadi pas mau pindah ke rumah ini, orang tua aku tuh ke orang pintar dulu buat tanya-tanya masalah rumah ini. Oke. Nah, ke orang pintar itu bilang, ini rumah posisinya rame, katanya. Ibu gimana nih? Kira-kira mau lanjut apa enggak? Karena ini rumah rame banget.
yang ada di pikiran aku sama orang tua, ramenya itu rame karena padat penduduk atau rame karena banyak yang nongkrong di area rumah itu. Tapi ternyata rame yang dia maksud itu bukan rame itu, rame makhluk halus lah. Oke, sorry Kak ya, mau ditanya dulu sebentar. Kalau pas mau pindah ini kenapa emang harus nanya orang pintar? Apa emang orang pintar nih teman terdekat ibu atau emang selalu nanya nih buat jaga-jaga aja apa gimana? Buat jaga-jaga karena kita ada trauma tinggal di rumah horor. Oke, sebelumnya udah pernah? Iya, sebelumnya 3 tahun kita tinggal di rumah yang memang banyak gangguan-gangguan makhluk gaib. Nah, kita langganan lah sama si orang pintar tersebut. Oh, dia udah banyak bantu sebelumnya? Iya, udah banyak bantu. Sampai akhirnya kita pindah rumah yang ini, kita ceritakan. Kita nggak ceritakan secara detail kalau rumah ini tusuk sate, segala macam. Tapi kita cuma kasih tahu alamat lengkap. Beliau langsung bisa nebak sendiri, oh ini rumah bentuknya tusuk sate ya, di sebelah rumah ini ada gang ya, gitu-gitulah. Dia tahu ya? Beliau tahu. Oke. Terus ceritanya, rumahnya ini kan 2 lantai. Dan terbilang murah, karena untuk harga rumah 2 lantai itu murah banget, cuma 1.200.000 per bulan. Ya kan? Posisi rumahnya ini di bawah ruangan blong, sama ada dapur kecil dan kamar mandi. Terus di atas ada kamar 2, lorong sama balkon. Oke. Di lantai 2. Pas kita mau pindah ke sana, si pemilik ini kasih kita kertas yang isinya persyaratan. Persyaratannya itu kalau nggak salah ada 4 ya, ada 4 persyaratan. Pertama, rumah tidak boleh dijadikan tempat usaha. Yes. Kedua, rumah tidak boleh diganti warna catnya. Oke, benar. Ketiga, tidak boleh menancapkan paku di rumah. Ya, benar. Keempat, rumah tidak boleh dijadikan tempat kegiatan keagamaan. Oke. Di situ kita mikir ada yang janggal, baru kali ini ngontrak dikasih persyaratan. Kalau persyaratan yang 1, 2, 3, oke. Mungkin karena dia nggak mau rumahnya kotor atau rumahnya catnya dirubah-rubah. Oke, nggak masalah. Tapi persyaratan yang keempat ini, yang dia bilang rumah nggak boleh diadakan kegiatan keagamaan. Harusnya kalau orang punya kontrakan tuh seneng dong rumahnya diadain kegiatan keagamaan. Karena rumahnya jadi lebih adem gitu. Udah kan, kita setuju karena memang harga rumahnya murah, rumahnya juga lumayan besar. Jadi kita setuju. Singkat cerita, tinggal di situ, baru pertama kali tinggal di situ aku udah ngalamin gangguan-gangguan nih. Contohnya, pas saat aku tidur sama kakakku, kebetulan aku kamarnya di lantai 2 ya Kak. Di lantai 2 itu aku di kamar paling depan deket balkon. Aku tidur sama kakakku itu setiap malam selalu ada suara langkah kaki jalan di depan kamar aku. Itu rame banget. Aku pikirnya kakakku yang laki-laki sama kakak ipar. Tapi ternyata mereka bilang kalau mereka ngiranya aku sama kakakku. Udah kan? Aku bilang, terus ini siapa ya? Sampai pas mamaku sama bapakku itu kan lumayan taat beribadah ya Kak ya. Mereka sering sholat tahajud, sering baca-baca Quran, tapi setiap mereka sholat tahajud tuh jendela selalu ditimpahin sama kerikil. Oh iya. Jadi selalu bunyi kotak-kotak gitu. Jendela yang mana nih? Jendela rumah di bawah. Yang di bawah? Yang di bawah, karena mama sama bapakku tidurnya di bawah. Oke. Terus mama sama bapakku juga lihat sosok gede tinggi, hitam, itu turun dari lantai 2 ke bawah. Begitu mama sama bapakku noleh langsung digentak kayak gitu, itu sosoknya langsung hilang, hilang gitu aja. Terus makanan-makanan di rumah tuh sering cepet basi Kak. Jadi contohnya kayak misalnya nih aku masak nasi nih. Ini pagi aku masak, siang itu nasi udah benyek, udah belenyek gitu. Terus makanan-makanan lain juga cepet basi kayak diacak-acak. Nah, sampai pada saat yang menurut aku sih lumayan horor ya Kak ya. Jadi posisinya saat itu aku lagi tiduran di kamar. Itu jam 12 siang pas azan zuhur. Terus aku denger dari arah luar kamarku, memang kebetulan posisi pintu kamarku ini kebuka sedikit, nggak ketutup rapat. Aku denger dari dalam kamar ada suara langkah kaki. Nah, aku pikir kan langkah kaki itu berasal dari langkah kaki kakak aku. Di rumah ada siapa aja? Di rumah ada kakak sama mama, tapi posisinya mereka di lantai bawah. Di lantai atas cuma ada aku sendiri. Nah, pas aku ikutin arah suaranya, suara langkah kaki, aku keluarlah buka pintu. Di situ aku lihat ada kaki
itu jalan ke arah tangga, tapi aku nggak lihat persis badannya kayak gimana. Jadi yang aku lihat cuma kakinya aja. Itu kakinya. Terus di situ aku cuma nge-freeze karena shock kan Kak, ngeliat kaki doang. Dia jalan ke arah tangga, terus kayak cepet gitu jalannya, tek 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 gitu. Aku langsung lari turun ke bawah. Aku tanya orang rumah siapa tadi yang turun tangga. Terus orang rumah bilang nggak ada yang turun tangga sama sekali. Padahal itu kaki jelas banget tuh. Itu jelas banget Kak. Dan bentuk kakinya sampai sekarang aku masih inget. Itu bentuk kakinya sama kayak kaki kakak aku. Iya, bentuk kakinya itu. Nah terus kejadian aneh tuh nggak berhenti di situ Kak. Oke. Ada lagi kejadian yang ini lebih horor lagi kalau menurut aku ya Kak ya. Ini kejadian dialamin sama almarhum bapakku. Oke. Nah pada saat itu bapakku lagi tidur di kamarku. Itu tidurnya tidur siang juga Kak. Begitu beliau lagi tidur, tiba-tiba badan beliau tuh ada yang nyolek-nyolek gitu. Oke. Kayak dibangunin lah. Pas beliau buka mata, beliau lihat tuh sosok perempuan. Mukanya pucet, pasi, tapi senyum. Senyumnya senyum nyeringai gitu Kak. Senyum, ngeliatin ke arah bapakku. Terus bapakku pejamin mata lagi karena dia pikir, oh mungkin karena masih baru bangun tidur. Jadi belum sepenuhnya sadar. Dia meremin mata lagi, pas dia melek ternyata perempuan itu masih ada, masih ngeliatin ke arah bapakku, masih ngeliatin begini. Bapakku di situ kaget, diem langsung tiba-tiba astagfirullahaladzim ya Allah, Allahu Akbar siapa? Langsung hilang, hilang lagi. Bokap bilang nggak hilangnya gimana waktu itu? Blek gitu aja, kayak tiba-tiba tak aja. Oh, sekedip mata gitu. Sekedip ya? mata, langsung tak hilang. Udah. Dan kejadian-kejadian horor itu selalu terjadi di kamarku yang paling depan. Oke. Di kamar depan. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba di tembok kamarku itu muncul gambar Kak. Gambar sosok perempuan. Aku ceritain detailnya ya Kak ya, karena aku masih inget banget nih. Si perempuannya itu palanya agak miring begini, matanya turun, ininya lebar, terus sambil senyum, ini kayak begitu Kak. Gambar. Gambarnya bentuk gimana gambarnya? Kayak percikan air. Bentar, kayak air kena tembok ya? Yes, gitu. Kayak minyak gitu ya? Bener, kayak tembok kena air kan bisa membentuk suatu gambar tuh. Iya. Nah sebenarnya kan dalam ilmu psikologi tuh ada istilahnya ya. Dan ya, awalnya saya nggak mau mempercayai itu, mungkin cuma penglihatan saya aja. Cuma karena yang melihat gambar itu bukan cuma saya, tapi seluruh anggota rumah, akhirnya kita inisiatif buat ya udah deh tutup aja gambar itu. Karena gambar itu lumayan ganggu. Kita tidur kayak diliatin sama gambar itu. Oke, ini udah berapa lama tinggal di situ pas gambar ini muncul? Sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Oh, 3 bulanan gambar itu muncul. Terus kita tutup pakai kertas, kita lakban semuanya. Begitu kita lakban, udah nih kita udah ngerasa oh aman nih. Beberapa hari kemudian, kakak tahu apa yang terjadi? Gambarnya geser. Gambarnya geser. Kertas yang tadi nutupin tuh nggak nutupin apa-apa. Jadi gambar itu sekarang berposisinya ada di sebelah kertas yang nutupin dia tadi. Gambar itu. Kertas itu pas dibuka? Kita buka kosong. Jadi gambar itu tiba-tiba ngegeser di sampingnya. Aduh, iya. Terus kita semua udah takut dong. Takut ditambah lagi kejadian ponakan aku nginep. Gimana ceritanya? Dia nginep, terus kan posisi lantai 2 tuh naik tangga, ketemu lorong, belok kiri kamar. Nah, di depan kamar itu ada lorong lagi. Ponakan Kak Ingrid nih masih kecil apa? Enggak, udah remaja. Cowok, cewek? Cowok. Dia tidur di lorong yang depan kamar itu. Dia tidur di situ, terus menghadap ke arah tangga. Nah, tangga itu kan ada railingnya kan, ada pagar gitu kan. Nah, terus dia tidur di situ. Pas dia lagi tidur, dia mendusin. Dia lihat sosok perempuan, baju putih, ya kuntilanak lah ya, lagi uncang-uncang kaki, sambil ngeliatin dia, natap dia, sambil uncang-uncang kaki seolah-olah nunjukin kalau dia marah, gitu. Terus ponakan aku langsung
mau teriak susah, kata dia seperti ya udah kaku aja gitu badannya. Sampai akhirnya tiba-tiba besok dia bilang mau pulang. Tadinya dia mau nginep beberapa hari, tapi dia mutusin enggak, mau pulang aja, kata dia gitu. Kita tanya kenapa, dia nggak mau jawab. Sampai akhirnya dia cerita ke mamahnya dan mamahnya cerita ke aku gitu. Dia lihat sosok kayak gitu. Terus udah kan Kak, karena udah banyak nih Kak sosok-sosok yang muncul yang ngeganggu kita nih Kak. Sebenarnya besoknya kita mau panggil Ustadz, tapi sebelum panggil Ustadz ini kita lagi ada ngumpul keluarga lah, rame-rame. Di situ ada aku, ada mama, ada bapak, kakak, sama abang dan kakak ipar. Oh rame nih. Rame Kak. Kita lagi ngumpul di bawah karena memang kita udah nggak berani nempatin kamar atas. Oke. Kamar atas kita udah nggak berani tempatin sama sekali. Akhirnya kita tidur di bawah umpel-umpelan tuh Kak. Rame-rame di bawah. Rame-rame di bawah. Karena memang udah saking takutnya Kak. Terus selama kita tidur di bawah pun selalu ada suara berisik di atas. Itu rame banget di atas rasanya. Seperti ada orang jalan, orang lari, kayak gitu. Sampai tiba-tiba pas lagi duduk-duduk, bapakku berdiri sambil teriak, sambil badannya ditegakin begitu. Beliau teriak bilang begini, tolong ini ada 10 yang mau masuk ke badan saya. Iya, bapakku teriak ngomong kayak gitu, ini ada 10, tolong ini gimana caranya keluarin. Terus kita bingung dong, kita panik, pak kenapa, kita mesti apa gitu. Tolong baca doa, baca apa aja yang bisa, ini ada 10 soalnya mau masuk. Sambil gemeteran. Terus bapakku posisi lagi gemeteran, ketakutan, sambil teriak-teriak. Tiba-tiba kita bacain sebisa kita, baca surat-surat yang kita bisa. Bapakku juga sambil baca tapi sambil terengah-engah. Sampai akhirnya dia bisa kembali sadar lagi. Dia bilang, astagfirullah ya Allah, tadi ada 10 makhluk yang mau masuk ke badan saya. Dia bilang kayak gitu. Kita bingung dong, 10 makhluk apa Pak? Kita nggak lihat apa-apa. Tapi bapak saya bilang katanya, ada, saya ngerasain ada 10 yang mau masuk. Cuma 1 yang hampir mau masuk, tapi ketahan. Kayak gitu. Ya udah, singkat cerita besoknya nih, kita panggil Ustadz Kak. Karena udah nggak kuat dengan teror-teror yang ada. Kita panggil Ustadz. Ustadz datang, masih muda, sendirian. Begitu datang Ustadznya langsung bilang saya mau ke lantai atas. Oh gitu. Belum cerita nih, apa udah kita cerita? Belum cerita. Kita baru kasih tahu kalau Pak Ustadz ini kok rumah kenapa ya suka ada gangguan-gangguan, tapi kita nggak cerita secara detail gangguannya itu apa. Oke. Kita nggak cerita. Nah terus Ustadznya bilang boleh nggak saya ke lantai atas. Ustadznya datang sendiri? Sendiri. Terus kata bapak saya, oh boleh Pak Ustadz silakan. Naik ke atas. Entah komunikasi atau gimana ya, karena Ustadznya tuh diem terus tangannya kayak agak geter gitulah, begini geter-geter. Terus tiba-tiba, Pak yuk turun ke bawah, saya mau ngomong, kata Ustadznya. Terus Ustadznya bilang gini, Pak, kita sama makhluk halus itu hidup berdampingan. Kita nggak bisa yang namanya hidup masing-masing, karena pada dasarnya di mana kita bertempat tinggal, disitulah dia juga ada, gitu kan. Terus yang makhluk di sini dia lebih dulu tinggal daripada keluarga bapak. Dia ngerasa keganggu sama kehadiran keluarga bapak. Dia pengen bapak keluar dari rumah ini. Terus kata bapak saya bilang gini, bisa nggak Pak Ustadz? Kita masing-masing aja, nggak usah saling ganggu. Toh saya nggak ada ganggu sama sekali. Tapi dia terganggu Pak, kata Ustadznya. Dia terganggu banget sama keluarga bapak. Cuma ya udah, saya coba kasih air. Nanti tolong dipelin ke seluruh rumah, ke setiap sudut rumah dipelin. Nanti insya Allah dia bisa lebih adem, bisa lebih menerima bapak. Ceritanya dipelin lah sama mama saya. Lantai atas, lantai bawah semua dipelin. Beberapa hari kemudian tuh bener Kak, adem, nggak ada gangguan sama sekali. Oh iya? Iya. Berapa adem. lama? Nggak nyampe seminggu. Seminggu adem tuh? Adem banget. Kita, wah iya nih, kayaknya dia udah hidup masing-masing nih. Even suara-suara pun nggak ada? Nggak ada, suara-suara juga nggak ada. Sampai akhirnya seminggu kemudian kita mulai dengar lagi nih suara langkah kaki lah. Oh muncul lagi tuh? Iya. Dan tiba-tiba
Di balkon rumah pagi-pagi kita nemuin bangkai tikus, Kak. Bangkai tikus, aku sebutin kondisinya nih Kak ya. Jadi bangkai tikusnya itu masih seger, masih kayak baru mati. Terus kondisi bangkainya itu perutnya udah kebelek, isi perutnya udah nggak ada. Aduh. Isi perutnya jadi kayak udah hilang, tapi cuma ada si bangkainya itu doang. Sama darah yang berceceran. Ini kita bingung ini apaan maksudnya, ini teror apa? Kok kita sampai dikirimin bangkai tikus kayak gini? Kayak gitu. Terus akhirnya karena ini udah parah banget nih sampai dikirimin bangkai tikus kayak gini. Kita coba-cobalah tanya tetangga, Bu, ini saya mau nanya, ini rumah sebenarnya bekas apa ya? Cuma tetangga nggak ada yang mau buka suara, Kak. Mereka kalau ditanya jawab apa? Mereka cuma bilang, emang kenapa Bu? Ibu betah kan tinggal di situ? Karena memang sebelum-sebelumnya setiap hari, hampir setiap hari mereka itu selalu bertanya, gimana Bu tidurnya? Betah tinggal di situ? Selalu nanya kayak gitu. Karena bangkai tikus itu, aku ngerasa kayak pertanda, wah udah nih pertanda nggak baik nih, sampai ada bangkai tikus kayak gini. Akhirnya datanglah orang tuaku ke orang pintar yang pertama kali datang buat nanya rumah. Pas sampai di sana, orang tuaku belum sempat ngomong, si orang pintar itu udah ngomong, kenapa sama rumahnya? Kan saya dari awal udah kasih tahu kalau rumah itu rame. Terus kata ibu saya bilang, yang saya tahu kan rame mungkin rame penduduk ya. Oh bukan, kalau saya yang ngomong ramenya bukan dalam artian rame orang, tapi rame makhluk lain, kayak gitu. Terus kata ibu saya, terus saya mesti gimana Pak? Ya pindah, karena kalau nggak pindah dia bisa ambil salah satu keluarga. Oh iya? Iya, dia bisa ambil salah satu keluarga, katanya gitu. Terus ya udah deh Pak, saya rencana mau pindah, kata ibu saya. Sampai rumah kita rembukan. Ini gimana ya, si bapak yang di Tangerang bilang kalau kita harus pindah dari sini. Kalau nggak pindah bakal ada tumbal, ada korban jiwa. Terus kita mikir dong, loh kenapa? Kok kita harus pindah? Istilah katanya kan cuma gangguan-gangguan gitu, masa sih setan bisa ngambil nyawa? Kita pikirannya kayak gitu kan Kak. Nah terus orang tua saya bilang, iya si bapak bilang masalahnya ini setan bukan sembarangan setan. Tapi memang setan si pemilik kontrakan. Jadi ini jin punya si yang punya kontrakan. Oke. Jinnya gitu. Jadi sebenarnya rumah tusuk satenya itu nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan karena di kontrakan itu ditaruhin jin. Dan jin itu harusnya ada jangka waktu untuk ngambil salah satu anggota keluarga. Salah satu anggota keluarga untuk dijadikan tumbal. Tapi karena orang tuaku mungkin terbilang rajin ibadah ya Kak ya. Iya benar. Jadi dia ngerasa keganggu, dia ngerasa keusik. Jadi belum waktunya dia udah menampakkan wujud aslinya dia. Dia menampakkan teror-terornya dia, kayak gitu. Sampai karena kita udah mau pindah, akhirnya tetangga barulah buka suara. Tetangga bilang kalau di kamar yang aku tempatin dulunya itu ada anak gadis diri. Anak gadis diri dia gantung diri. Jadi gambar yang ada di tembok itu bisa jadi gambar si gadis yang diri. Oke, makanya palanya miring ya. Iya. Nah, terus selain itu setiap yang tinggal di situ rata-rata anak gadisnya meninggal, Kak. Nah, makanya waktu aku mau ngadain pernikahan, tetangga situ bersikeras bilang jangan ngadain pernikahan di situ. Cuma dia nggak kasih alasan. Kenapa? Kan kita tanya kenapa? Iya nggak apa-apa Bu, mendingan ngadain pernikahannya di tempat lain aja. Jadi ternyata usut punya usut, setelah kita mau pindah, mereka buka suara kalau mereka takutnya sebelum hari H pernikahan, aku udah ditumbalin duluan gitu. Jadi mereka bilang mending di tempat lain aja, jangan sampai ada acara pernikahan di sini, kayak gitu. Nah, sebenarnya ceritanya selesai di situ Kak. Cuma pas kita mau pindah rumah, ini ada hal yang serem tapi lucu juga Kak. Jadi si pemilik rumahnya ini kan naik nih ke lantai 2 dengan kondisi rumah tuh udah gelap gulita tuh Kak, karena lampu udah kita copot-copotin semua. Si pemiliknya naiklah ke lantai 2. Ngapain dia? Nah
Di situ kan pertanyaan kita, dia mau ngapain? Di situ dia 15 menit Kak, nggak keluar-keluar. Lama banget, 15 menit nggak keluar-keluar, tiba-tiba turun ke bawah, ngasih botol ukuran segini, isinya cairan. Nah, cairannya itu dikasih ke bapakku. Pak, ini milik bapak. Terus bapakku bilang, oh enggak Pak, itu bukan punya saya, itu punya bapak. Oh enggak, ini punya bapak, silakan diambil, dibawa pulang aja, kayak gitu. Jadi si pemilik kontrakan ini udah takut karena cairan itu takutnya punya bapakku untuk ngusir makhluk yang ada di sana. Sedangkan bapakku takut kalau cairan itu punya si pemilik kontrakan buat ngancurin keluarga aku. Jadi sama-sama takut nih, akhirnya cairan itu dibuang sama bapakku ke kali. Karena kan katanya kalau dibuang ke kali dia lebih mengalir kan. Dibuanglah ke kali. Ternyata cairan itu parfum punya ponakan aku. Parfum. Jadi itu baru ketahuan pas udah pindah rumah. Jadi kita udah ketakutan, dia ketakutan, ya ponakan aku senyum-senyum aja, orang dia bilang itu parfum punya dia. Terus kita karena udah pindah nih Kak ya, udah berapa lama kita mainlah ke rumah tetangga di situ. Main cerita-cerita, akhirnya tetangga buka suara semua tentang rumah itu. Jadi ternyata selain banyak anak gadis yang meninggal secara mendadak dengan cara yang aneh-aneh, ada juga yang satu keluarga di rumah itu. Oh iya, masa sih? Iya Kak. Kapan itu kejadiannya katanya? Kejadiannya katanya udah lama banget Kak. Itu satu keluarga dibantai di rumah itu. Terus beberapa kali tukang beca, tukang ojek itu suka nganterin perempuan ke rumah itu. Padahal kondisi rumah kadang kosong, gak ada orang yang nempatin. Kadang kondisi rumah tuh ada yang nempatin tapi si ibunya tahu kalau itu anak gadisnya yang dianterin. Akhirnya si ibunya tetap bayar. Walaupun anak gadisnya itu sebenarnya udah meninggal. Gitu. Oh, pernah ada kasus itu. Iya. Oke. Dan setelah pindah aman? Apa masih ada kejadian ini? Pindahnya kemana waktu itu? Pindahnya ke daerah Tangerang lagi Kak. Ke daerah Tangerang lagi. Nggak jauh dari situ apa jauh? Jauh banget. Oh Kak. lumayan jauh Tangerangnya. Lumayan jauh. Karena memang kita takut kalau masih dekat daerah lingkungan situ ya Kak ya. Sampai sekarang pun kalau misalnya dengar kabar rumah itu yang nempatin nggak pernah lama Kak. Oh iya? Iya, jadi ada yang nempatin kalau nggak ada anak gadisnya sebentaran udah. Tapi kalau ada anak gadisnya bisa lama. Oh gitu. Karena dia ngincer anak gadisnya itu. Oke. Dapat info nggak? Kan tadi dibilang tuh sama si ini kalau ternyata rumah itu ngambil tumbal dan piaran si kontrakannya nih. Piaran yang punya kontrakannya. Dapat info nggak tujuannya dia miara itu apa? Memperkaya diri. Memperkaya diri. Oh dia punya usaha selain kontrakan itu? Enggak, kontrakan aja. Kontrakan aja. Kontrakannya banyak tapi? Banyak banget. Oh, oke. Juragan kontrakan. Gitu. Tujuannya itu ya? Iya, jadi tujuannya itu. Jadi sebenarnya mitos rumah sate itu terpatahkan sih kalau menurut aku sama cerita aku yang ini. Karena sebenarnya mitos rumah sate itu, rumah tusuk sate itu nggak ada, tapi memang itu kiriman aja. Jin yang itu tuh kiriman. Ya sebenarnya semua rumah pasti ada penghuni ya Kak ya. Selain kita manusia pastilah ada makhluk gaibnya. Cuma kan ada yang ganggu, ada yang enggak. Kalau yang di situ sih udah benar-benar frontal ganggunya. Gitu. Oke. Berarti mitos tusuk sate ini terpecahkan nih, bukan sebenarnya bukan karena tusuk satenya, seremnya emang karena dipiara sih yang punya kontrakannya. Iya, betul. Wow. Dan benar-benar terbukti ya setelah pindah pun kan udah nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Maksudnya di rumah baru udah aman-aman aja. Di rumah baru aman. Nggak ada kejadian apapun. Nggak ada. Kalau di rumah yang pertama habis pindah itu lumayan agak keganggu. Ada gangguan dikit tapi kecil lah, gangguan biasa. Kenapa sampai pindah waktu itu? Dari rumah yang pertama ya? Oh dari rumah yang pertama terus pindah ke rumah yang tusuk sate. Iya. Itu sebenarnya serem juga ya Kak ya. Gimana ceritanya waktu itu? Gini Kak. Setiap malam itu kita selalu dengar suara-suara aneh karena memang posisi rumah yang pertama itu kontrakan, belakangnya itu sekolahan. Jadi setiap malam itu kita selalu dengar suara aktivitas di sekolah. Oke. Padahal kondisi sekolah udah kosong, udah nggak ada orang. Jam berapa biasanya? Itu suara-suara itu mulai di jam 9 malam.
Pokoknya kalau udah jam 9 malam, entah ada yang main bola, entah ada yang main basket, entah ada suara orang nyanyi-nyanyi, rame-rame kayak gitu. Itu di rumah itu. Selain kayak gitu juga terlalu usil sih kalau yang di rumah pertama itu setannya. Ada cerita apa waktu itu? Ceritanya waktu itu gini Kak, aku mau mandi. Pas aku mau mandi, mesin cuci dalam keadaan mati. Jam berapa nih? Itu abis maghrib. Oke. Abis maghrib, aku mau mandi, ke kamar mandi lah. Posisi mesin cuci itu, ini mesin cuci, ini kamar mandi. Yeah. Jadi berdempetan kan. Nah, pas aku mau mandi, tiba-tiba mesin cuci nyala. Mesinnya. Padahal kondisi tadinya tuh colokan udah dilepas. Udah nggak dicolokin. Tiba-tiba nyala kan. Aku lari ke depan, aku bilang kalau mesin cuci nyala. Aku bilang kayak gitu kan. Ternyata bukan cuma aku yang ngalamin itu. Orang rumah lainnya udah lebih duluan nyalamin kayak gitu. Nah, udah kan. Setelah itu ada lagi nih Kak, kejadian anehnya. Waktu itu siang-siang aku sama kakakku itu nguras kolam kamar mandi. Oke. Karena kamar mandinya kan ada baknya kan. Kita kuras lah kolamnya. Kita kuras sampai bersih, terus kita isi air. Pas airnya sudah penuh, kita tinggalin. Yuk tinggal dulu yuk beli bakso. Aku mau beli bakso tuh sama kakakku. Begitu aku beli bakso, balik beli bakso, kolamnya bersih. Nggak ada air, lantai kering. Padahal tadi waktu kita tinggalin kolamnya penuh sama air. Ini tiba-tiba kosong aja. Kosong. Aneh ya? Iya. Airnya benar-benar nggak ada, dalam keadaan bersih. Kita bingung dong, loh ini kenapa? Kok bisa? Terus akhirnya kita nggak lanjutin, kita buru-buru pergi dari rumah itu kan. Kita ke rumah saudara. Nah, dapat beberapa hari, kakakku mandi. Begitu dia mandi, dia kan mandi keramas tuh. Pas dia lagi ngambil air, tiba-tiba dia lihat di bak itu rambut penuh. Idih. Penuh banget sama rambut di bak. Dia sampai ngejerit. Sampai dia teriak, "Tolong," kata dia gitu. Pas dia bilang, "Kenapa? Ini bak penuh banget sama rambut, bak." Kita ngeliatnya nggak ada rambut sama sekali. Tapi di penglihatan dia. Tapi di penglihatan dia itu rambut penuh banget. Dia bilang, "Itu tadi rambut banyak banget. Rambutnya penuh banget nutupin bak," kata dia. Cuma saya bilang, "Nggak ada, ini nggak ada rambut. Coba lihat lagi." Pas dia lihat, iya rambutnya nggak ada. Rambutnya nggak ada. Terus suara-suara mah udah sering banget deh Kak. Udah hatam banget sama suara-suara. Udah biasa ya? Udah biasa banget. Yang paling parah waktu itu apa? Yang sampai puncaknya nih, udahlah pindah lah. Ada nggak waktu itu? Jadi kan saya punya dispenser berdiri terus ada galonnya kan. Dispenser diri nih. Dispenser diri. Galonnya yang di atas nih. Galonnya di atas. Oke. Waktu itu kita lagi duduk nih Kak, karena kan lagi nonton TV. Posisi maghrib. Tiba-tiba dari dalam ruang tengah, kan ini saya kasih tahu dulu ya kalau kontrakan saya yang pertama itu petakan Kak. Jadi ada ruang 1, ruang 2, kamar mandi sama dapur. 3 sekat ya? Iya, 3 sekat. Nah kita nonton di sekat yang pertama. Ada siapa aja waktu itu? Waktu itu saya, kakak sama mama saya bertiga sama ponakan dia berempat. Ponakan cowok masih kecil. Nah pas lagi di situ kita lagi nonton TV, tiba-tiba ada yang lempar kita pakai gelas dari arah dalam. Dari arah dalam, iya. Logikanya gini Kak, gelas ada di tengah meja. Kalau gelas itu jatuh, dia akan jatuh ke bawah meja. Deket sama meja itu dong, nggak akan jauh. Tapi ini gelasnya benar-benar ke arah kita. Jadi kayak dilempar. Ya? Kayak dilempar, gelasnya ke arah kita. Kita kaget pas ngeliat, apaan tuh? Pas dilihat gelas. Untung nggak kena ke kita ya, itu gelas. Nah selanjutnya galon. Dispenser itu kan galonnya berdiri. Nggak mungkin dong kalau galon udah naik ke atas dispenser, dia bakalan jatuh. Kalaupun jatuh, dispensernya ikut jatuh. Nggak mungkin galonnya doang. Bener. Ya kan? Ini enggak Kak. Ini dispensernya utuh, berdiri, diem. Tapi galon aquanya yang jatuh. Ih. Banjir seruangan. Jatuh. Aneh ya? Iya. Nah itu mamaku yang nyaksiin ya Kak ya. Mamaku bilang kayak gini, "Ih itu kenapa galon, itu kenapa?" Karena mamaku lihat kayak ada yang ngangkat begini Kak. Oh my God. Kayak ada yang ngangkat gini terus, begitu. Jadi keangkat sendiri Iya, gitu. jadi dia
terbang gitu, galonnya posisinya keangkat gini terus langsung prang aja jatuh kayak gitu. Itu galon. Nggak sampai di situ Kak, ada lagi kejadian aneh. Gimana ceritanya? Ponakan aku yang bayi lagi nginep. Pas lagi nginep, dia tidur di ayunan. Tidur siang. Aku ngayun-ngayun Kak. Tiba-tiba mamaku teriak, "Itu kenapa ada di bawah?" Katanya. Bayinya nangis kejer, aku nengok. Ternyata bayinya tuh di bawah Kak. Bayinya di bawah, bukan yang jatuh dari ayunan. Karena posisi bayi kalau misalnya jatuh dari ayunan, dia akan ngegelinding atau enggak perlak dia acak-acakan. Ini enggak. Jadi di bawah ayunan itu ada perlak, ada kain, ada bayi di atasnya. Bayinya tuh di atas. Kayak gitu. Terus ponakan aku yang satunya, dia umurnya udah waktu itu 2 tahun. Setiap maghrib nangis nggak berhenti-berhenti. Setiap maghrib nangis nggak berhenti-berhenti. Dia baru berhentinya itu kalau dengar suara azan atau suara ngaji. Dia baru diem. Tapi kalau misalnya nggak ada suara azan, nggak ada suara ngaji, dia nangis. Sampai dia mau tidur tuh dia nangis terus. Terus pas kita ngerasa, wah ini udah nggak beres nih. Gangguan-gangguannya, jahilnya udah terlalu parah gitu jahilnya. Akhirnya ada juga suara-suara kretek. Tapi kita nggak tahu tuh asal suara dari mana tuh. Kita cariin, kok ini ada suara kayak gini terus, ini suara dari mana? Kita panggil lah yang punya kontrakan, karena yang punya kontrakan ini termasuk bisa ya. Dan dia pernah bilang, kalau ada apa-apa sama rumah ini tolong panggil saya aja. Oh dia juga tapi udah bilang, iya, ini rumah agak angker gitu. Iya, dia bilang, jujur ya? Dia jujur, terus akhirnya dipanggil lah dia. Pas dipanggil, dia udah kayak ini Kak, udah kayak orang silat. Iya bener Kak, yang punya kontrakan itu udah kayak orang silat. Mau komunikasinya, udah kayak orang silat kayak gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, udah Pak, udah aman. Rumah Bapak udah gak ada gangguan. Oh ya udah Pak, makasih banyak ya Pak. Iya. Pas dia mau pulang, bunyi itu muncul. Dia nanya, itu bunyi apa Pak? Nah itu bunyi yang saya mau ilangin Pak. Sampai sekarang saya nggak tahu sumber bunyi itu di mana. Dia nanya, udah bunyi. Dia malah nanya itu bunyi apa. Katanya udah aman, gimana sih? Udah sampai silat-silat begini ya kan? Iya makanya. Dia malah nanya itu bunyi apa. Nah terus kata bapakku, itu Pak yang mau saya ilangin. Saya nggak tahu itu bunyi dari bunyi mana. Ya pokoknya gitulah Kak. Gangguan-gangguannya tuh lebih ke jahil Kak. Kadang kompor nyala sendiri, mesin cuci nyala sendiri, terus rumah diberantakin. Nih kita pergi nih dalam kondisi rumah rapi. Begitu kita pulang, itu udah berantakan kayak apa tahu. Kita nggak tahu itu yang berantakin siapa. Sampai benar-benar berantakan. Terus sering ngelihat bayangan hitam sih Kak. Bayangan hitam tinggi. Pokoknya sosoknya tuh tinggi, gede, hitam gitu. Dia ngelewatin ke tembok. Dia ngelewatin ke tembok sambil jalan ke arah kamar mandi. Dia selalu jalannya ke arah kamar mandi. Sampai pas udah 3 tahun aku di situ, aku dimimpiin Kak. Di mimpi aku, dia cuma bilang keluar, jangan di sini. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang kenapa? Nggak apa-apa, keluar aja, jangan tinggal di sini. Udah aku ceritain ke orang rumah kalau aku mimpiin kayak gitu. Terus orang rumah akhirnya bilang ya udah mungkin emang kita udah cukup lah bertahan ngadepin hal-hal kayak gitu. Ikhlas banget ya langsung keluar pindah gitu. Iya ikhlas banget Kak. Sampai akhirnya ke yang rumah tersusat itu. Ternyata kita keluar kandang singa masuk kandang harimau Kak. Yang lebih horor lagi. Nah itu dia, kalau di Polres kita masih bisa ya, yang di Tangerang itu kita masih bisa bertahan 3 tahun karena jahilnya itu ya jahil sewajarnya setan pada umumnya. Yang galon nggak wajar sih itu, nggak sewajarnya setan. Memang nggak gitu. Sewajarnya, cuma kita masih bisa handle karena dia nggak yang mengancam diri kita buat diambil atau gimana gitu kan Kak. Dia cuma iseng jahil sama kita, ngeganggu kehidupan kita di sana. Itu galon bisa diangkat gitu kan, berat itu galon. Iya makanya itu berat banget Kak. Itu kejadian yang paling aneh sih Kak. Iya. Karena posisinya tuh galonnya benar-benar sampai melayang, sampai diangkat gitu, terus dijatuhin. Iya, itu mama yang ngeliat ya? Itu mama yang ngeliat. Mama ngeliat dia melayang sendiri ya, berarti itu, bukan jatuh kan? Bukan jatuh.
Itu mama juga bilang kan, kalau misalnya jatuh logikanya itu harusnya adanya di bawah dan dispenser pun ikut jatuh dispensernya. Tapi ini dispensernya tetap berdiri, sedangkan galonnya jatuh. Gitu. Ih, najong lah. Bisa keangkat gitu loh dispenser. Iya. Aus kali dia mau minum. Bisa jadi. Bisa jadi. Mau minum nggak ada yang ngambilin nih, nggak ngerti. Aus banget juga aus. Makanya lempar gelas kan pertama. Iya. Pertama Pertama dia lempar gelas, kedua dia angkat galon karena nggak ada ambilin. yang Nggak diambilin kata dia, udahlah gua angkat sendiri galonnya. karena nggak ada yang ngerespon. Pas mau ngangkat galon dia nggak ngerti dispenser karena Bisa mungkin pada jadi. zamannya nggak punya dispenser, ya kan? Pada zamannya itu belum ada dispenser, Iya. masih pakai ceret. Iya bisa jadi. Jadi mau nuangin sendiri tuh ke gelas. Oh, ini air untungnya sih. Nggak kuat dia lah. Habis duluan energinya. Anjir ngayal. Bikin cerita sendiri. Oke. Terus akhirnya pindah ya dari situ ke rumah tusuk sate itu dan ngalamin lagi kejadian horor yang tadi udah lengkap banget diceritain ya. Iya, kita juga bingung ya kayak kenapa kok pindah-pindah kontrakan dapatnya rumahnya yang kayak gitu-gitu terus. Tapi akhirnya kan enggak tuh, yang terakhir ya, akhirnya itu kita jadi gini Kak, aku sempat berpikiran nih sama keluarga. Apa mungkin ini bawaan dari bapakku? Kenapa tuh? Karena bapakku kan dibikin orang Kak. Oh, ya. Ada cerita lagi. Iya, jadi beliau itu kan sakit karena dibikin orang. Nah, memang beliau itu sembuhnya pas di Poris, tinggal di Poris itu karena kita menemukan bungkusannya. Bungkusannya itu akhirnya kita buang. Jadi kita mikir apa iya ya jin yang ikut ke bapakku itu, jadi dia ngikut terus gitu sampai kita setiap pindah rumah selalu dapatnya yang kayak gitu. Iya, bisa jadi ada kemungkinan juga ke situ kan. Tapi ya untungnya sekarang udah baik-baik aja semuanya, alhamdulillah udah nggak kenapa-napa dan tadi udah diceritain semua lengkap ya Kak. Dan ini ada pesan-pesan kan nih buat sahabat lonceng yang mau nyari kontrakan gimana nih? Lagi banyak nih nyari kontrakan kali aja kan. Iya, pesan-pesannya sih yang penting ya kayak sebelum kita isi kontrakan itu kayaknya ada baiknya kita bacain surat Al-Baqarah dulu deh Kak. Kita bacain surat Al-Baqarah terus lebih sering nanya-nanya aja ke tetangga sekitar Kak. Walaupun memang terkadang tetangga sekitar tuh bakal nutupin sih. Karena nggak enak kan sama yang punya kontrakan. Cuma ada baiknya nggak apa-apa kita tanya-tanya sama warga sekitar. Terus kalau mau ke orang pintar ya boleh-boleh aja. Cuma kalau kita bisa kerjain sendiri, kayak ngerukiah rumah sendiri ya ngapain kita harus ke orang pintar sih. Nah, rukiah mandiri dulu ya. Iya. Kan? Rukiah mandiri sekali, 2 kali, 3 kali masih gangguan, terusin aja sampai 7 kali ya kan. Masih nggak mempan juga ya boleh lah minta bantu orang. Iya. Oke, Kak Ingrid, makasih banget ya udah nyeritain ini semua lengkap sama teman-teman di rumah dan sama saya juga makasih banget. Pokoknya lancar-lancar selalu urusan-urusannya. Amin. Pokoknya sekeluarga diberikan kesehatan semoga ya. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar atau buat kalian juga yang lagi nyari-nyari kontrakan kan bisa relate juga nih sama cerita ini. Tulis di kolom komentar pokoknya. Dan jangan lupa di like video ini, di like pokoknya jangan sampai nggak di like videonya. Dan yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke, itu langsung nyambung ke WA kita, nggak ribet-ribet lagi. Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Ingrid juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.